Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Farid dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 IKM 4C akan mempresentasikan mengenai materi bioetik kesehatan masyarakat dalam kerangka berpikir Islam. Next. Berikut adalah kelompok 6 IKM 4C. Next. Berikut adalah konten yang akan kita presentasikan, ada latar belakang, definisi bioetik, prinsip bioetik, kaidah bioetik, jenis bioetik Kesmas dalam kerangka berpikir Islam, dan kesimpulan. Next. Oke, latar belakang. Kesehatan merupakan salah satu rezeki yang harus disyukuri oleh dan dipelihara, baik kesehatan jasmani dan rohani. Revolusi teknologi di bidang kesehatan yang telah dicapai sampai saat ini merupakan ciri yang bermakna dalam kehidupan modern. Kehadiran bioteknologi akan menguasai kehidupan manusia dan memiliki kekuatan besar untuk mengubah jalannya perkembangan organisme hidup. Perlu adanya bioetik yang menata dan mengatur penggunaan dan pemanfaatan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bioetika, moral dan etika itu sendiri merupakan prinsip dasar yang benar harus dijadikan pijakan atau pedoman dalam pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang pesat kini. Next. Selanjutnya yaitu ada definisi dari bioetik. Next. Nah, bioetika merupakan istilah yang relatif baru dan terbentuk dari dua kata Yunani yaitu bios yang artinya hidup dan ethos yang artinya adat istiadat atau moral, yang secara harfiah berarti etika hidup. Bioetika dapat dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan untuk mempertahankan hidup dan terpusat pada penggunaan ilmu-ilmu biologis untuk memperbaiki mutu hidup. Dalam arti yang lebih luas, bioetika adalah penerapan etika dalam ilmu-ilmu biologis, obat, pemeliharaan kesehatan, dan bidang-bidang terkait. Nah, bioetika itu bukanlah suatu disiplin ilmu, tetapi lebih kepada penerapan etika, moral, hukum, dan nilai sosial ke dalam pembahasan ilmiah biologi. Pentingnya etika biologi ini digunakan untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan, baik yang berkaitan dengan tumbuhan, hewan, maupun manusia. Next. Yang kedua yakni prinsip bioetik. Next. Prinsip bioetik ada 4. Yang pertama yaitu prinsip autonomi, di mana berasal dari kata Yunani autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti peraturan atau pemerintah atau hukum. Otonomi yang awalnya dikaitkan dengan suatu wilayah dengan peraturan sendiri atau pemerintah sendiri atau hukum sendiri. Kemudian otonomi juga dipakai pada kondisi individu yang maknanya bermacam-macam seperti hak untuk bebas, pilihan pribadi, dan menjadi diri sendiri. Makna utama otonomi individu adalah aturan pribadi atau perseorangan dari diri sendiri yang bebas, baik bebas dari campur tangan orang lain atau dari keterbatasan yang dapat menghalangi pihak yang benar. Seseorang yang dibatasi otonominya adalah seseorang yang dikendalikan oleh orang lain ataupun seseorang yang tidak mampu bertindak sesuai dengan hasrat dan rencananya. Yang kedua yakni prinsip tidak merugikan atau bisa juga disebut non-malevolence dengan melarang tindakan yang membahayakan pasien. Prinsip ini memberikan peluang kepada pasien, walinya, dan para tenaga kesehatan untuk menerima atau menolak tindakan atau terapi setelah menimbang manfaat dan hambatan dalam situasi atau kondisi tertentu. Next. Oke, next. Oke, yang ketiga yakni prinsip murah hati, di mana mengutamakan sebuah tindakan yang ditujukan pada pasien dan menyeimbangkan keuntungan tersebut dengan risiko dan biaya. Dalam benevolence tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang sisi baiknya lebih besar daripada sisi buruknya. Yang keempat yakni prinsip keadilan, di mana mementingkan keadilan dalam bersikap maupun dalam menyalurkan sumber daya secara adil. Prinsip ini diterjemahkan sebagai menegakkan keadilan atau kesamaan hak kepada setiap orang. Prinsip keadilan yakni dengan memperlakukan orang secara adil sesuai dengan haknya, di mana situasi adil seseorang mendapatkan sebuah manfaat juga beban sesuai dengan kondisinya. Next. Selanjutnya, kaidah bioetik. Next. Bioetika yang merupakan cabang dari ilmu etika diperlukan sebagai sarana
penalaran atau ijtihad yang terkait dengan perkembangan biologi dan teknologi. Keharusan manusia untuk selalu menggunakan akal dan pikirannya terdapat dalam Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat 17 hingga 20 yang berbunyi afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, yang berarti maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, aspek reproduksi dan fisiologi, dan langit bagaimana ia ditinggikan, aspek fisika, dan gunung bagaimana ia ditegakkan, aspek geologi, dan bumi bagaimana ia dihamparkan, aspek geografi. Next. Prinsip bioetika Islam menurut Ibrahim 2001 dan Mustafa 2009 terdapat 6 prinsip. Yang pertama, prinsip keadaan darurat. Nah, prinsip keadaan darurat ini tuh sesuatu yang menjadi diperbolehkan ketika keadaan darurat, yakni tidak ada pilihan lain dan semata-mata hanya untuk menjaga dan melestarikan kehidupan. Lalu prinsip yang kedua yaitu menjaga dan melestarikan kehidupan. Prinsip yang kedua ini itu keputusan yang diambil semata-mata hanya untuk menjaga dan melestarikan kehidupan, bukan untuk maksud yang lain. Kemudian prinsip yang ketiga untuk kepentingan yang lebih besar. Prinsip ini tuh keputusan yang diambil itu harus terkandung. Maksudnya itu untuk kepentingan yang lebih besar. Kemudian prinsip yang keempat yaitu prinsip peluang keberhasilan. Keputusan yang diambil harus sudah memperhitungkan kemungkinan atau peluang keberhasilannya. Kemudian prinsip yang kelima, manfaat dan mudarat. Keputusan yang diambil harus sudah memperhitungkan keuntungan dan kerugian. Kemudian juga kemaslahatan dan kemudaratannya. Lalu prinsip yang keenam, tidak ada pilihan lain, yaitu keputusan yang diambil harus sudah memperhitungkan ada tidaknya pilihan lain, sehingga akhirnya keputusan tersebut yang harus diambil. Next. Lalu kaidah dasar bioetika. Kaidah dasar bioetika ini terdapat 5 poin, yakni kaidah niat atau qaidah niat. Kaidah niat ini tuh dimaksudkan bahwa setiap perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia dinilai berdasarkan nilai dari hati seseorang tersebut. Contohnya sebagai seorang dokter dapat memberikan tindakan yang mungkin masuk akal dari sudut pandang luar, tapi di dalam dirinya itu memiliki niatan tersembunyi. Kemudian kaidah keyakinan. Qaidah al-yakin. Kata yakin ini tuh memiliki arti yakni sesuatu yang menjadi tetap dengan bukti penglihatan atau petunjuk tertentu. Sedangkan kata ragu itu memiliki arti yakni pertentangan antara tetap dan tidaknya, di mana pertentangan tersebut sama antara batas kebenaran dan kesalahan tanpa dapat dipilih salah satunya. Contohnya itu seperti seorang dokter diharapkan dalam mengambil keputusan medis berdasarkan diagnosis terbaik dan dengan tingkat probabilitas terbaik yang ada. Kemudian kaidah kemudaratan, kaidah al-doror, yaitu menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum Islam ini berusaha menjauhkan manusia dari kemudaratan, baik perorangan maupun masyarakat demi mewujudkan kemaslahatan. Next. Selanjutnya itu kaidah kesukaran, qaidah al-masyaqqat. Kaidah masyaqqat merupakan kesukaran yang menghendaki adanya kebutuhan tentang sesuatu. Apabila tidak terpenuhi, tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Dengan masyaqqat akan mendatangkan keringanan. Pada dasarnya, segala hukum asalnya berlaku umum, tidak terlibat berdasarkan keadaan tertentu atau orang tertentu. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali menimbulkan kesukaran sehingga perlu adanya cara untuk menghindari kesukaran dengan pengecualian hukum. Kemudian, yang terakhir, kaidah adat kebiasaan atau urf. Adat kebiasaan atau urf ini memiliki arti yakni segala apa yang dikenal oleh manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan. Adat kebiasaan atau urf dapat dibedakan menjadi dua, yakni sahih dan fasid. Sahih ini merupakan segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara'. Sedangkan yang fasid ini sebaliknya. Contohnya itu standar operasi prosedur atau SOP untuk perawatan klinis yang dianggap sebagai hukum dan diperkuat oleh syariah. Next. Ya, berikut merupakan jenis-jenis bioetik kesehatan masyarakat dalam kerangka berpikir Islam, yaitu ada cloning, bayi tabung, transplantasi organ, aborsi, dan keluarga berencana. Next.
Yang pertama itu cloning. Kata cloning berasal dari bahasa Inggris yaitu cloning, artinya usaha untuk menduplikat suatu organisme melalui proses aseksual atau memfotokopi suatu makhluk hidup dengan cara aseksual. Cloning sendiri adalah kreasi secara aseksual dari suatu sel atau organisme yang merupakan salinan genetik dari organisme pendahulu. Next. Ya, pandangan cloning dalam Islam menurut hadis. Islam telah mewajibkan pemeliharaan nasab. Akan tetapi dengan dilakukannya cloning manusia, maka akan menghilang nasab, yaitu garis keturunan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya atau seorang budak bertuan loyal atau taat kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan juga dari Abu Utsman An-Nahri radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Sa'ad dan Abu Bakrah masing-masing berkata, kedua telingaku telah mendengar dan hatiku telah menghayati. Sabda Muhammad SAW, siapa saja mengaku-ngaku sebagai anak kepada orang yang bukan bapaknya, padahal dia tahu bahwa orang itu bukan bapaknya, maka surga baginya haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Next. Lalu ada pandangan cloning dalam Islam menurut Al-Quran. Dalam Islam, cloning dipercaya merupakan hal yang haram dilakukan apabila dilakukan dalam ruang lingkup manusia. Ulama fikih sepakat bahwa cloning adalah hal yang haram dengan dalil Quran Surat An-Nisa ayat 119. Ayat tersebut merupakan larangan terhadap manusia untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, cloning yang dilakukan dalam ruang lingkup manusia adalah haram dikarenakan hal tersebut mengubah takdir manusia. Terus selanjutnya ada pandangan cloning dalam Islam menurut fatwa MUI. MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa cloning terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan hukumnya boleh atau mubah sepanjang dilakukan demi kemaslahatan dan atau untuk menghindari hal-hal negatif lainnya. Begitu ujar Ketua MUI Prof. Umar Shihab yang menandatangani fatwa tersebut. Sedangkan untuk manusia, dalam fatwa tersebut, MUI mewajibkan kepada semua pihak terkait agar tidak melakukan atau bereksperimen terhadap praktik cloning. MUI juga senantiasa mewajibkan para ulamanya untuk mengikuti perkembangan cloning serta melakukan kajian-kajian ilmiah untuk menjelaskan hukumnya. Selanjutnya, bayi tabung. Di sini akan menjelaskan pengertian bayi tabung, pandangan bayi tabung dalam Islam menurut hadis, kemudian menurut fatwa MUI dan menurut Al-Quran. Next. Jadi pengertian dari bayi tabung menurut KBBI itu, yakni bayi tabung ini bayi hasil pembuahan yang dilakukan di luar rahim ibunya atau dalam tabung. Dalam bahasa Latin itu bayi tabung ini disebut artificial insemination. Artificial ini artinya tuh buatan atau tiruan, sedangkan insemination itu artinya pemasukan atau penyimpanan. Lalu kemudian istilah medisnya itu disebut in vitro fertilization atau IVF, yakni suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus tanpa melalui hubungan seks. Next. Lalu ada pandangan bayi tabung dalam Islam menurut hadis. Bayi tabung dibenarkan jika dilakukan dengan mengambil sperma sang suami dan menyuntikkannya ke dalam vagina atau uterus istri. Pembuahan yang dilakukan di luar rahim lalu ditanamkan ke dalam rahim sang istri juga diperbolehkan. Sebaliknya, jika bayi tabung dilakukan dengan bantuan donor sperma atau ovum, maka hukumnya haram, dan sama hukumnya dengan berzina. Dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir menyiram airnya sperma pada tanaman orang lain, vagina istri orang lain. Bisa tolong next? Kemudian pandangan bayi tabung dalam Islam menurut Al-Quran. Jadi lembaga fikih
Islam Organisasi Konferensi Islam atau OKI ini pada tahun 1986 itu mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor atau ovum, tetapi membolehkan pembuahan buatan dengan sel sperma suami dan ovum dari istri sendiri atau sah. Terdapat dua hal yang menyebut bahwa bayi tabung itu halal, yaitu sperma tersebut diambil dari si suami dari indung telurnya, diambil dari istrinya, kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Sperma suami ini diambil kemudian disuntikkan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan. Dengan catatan bahwa pasangan suami istri tersebut benar-benar membutuhkan bayi tabung untuk membantu memperoleh keturunan. Next. Namun terdapat pula 5 hal yang jumhur ulama menghukuminya haram, yaitu yang pertama itu jika sperma yang diambil dari pihak laki-laki disemaikan kepada indung telur wanita yang bukan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Kemudian indung telur yang diambil dari wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari lelaki yang bukan suaminya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita. Selanjutnya juga sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain. Selanjutnya sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri. Yang terakhir itu sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istri yang lain. Next. 5 hal tersebut itu hukumnya sama saja dengan zina, yang akan mencampur adukkan nasab dan akibatnya hukum anak tersebut tidak sah dan nasabnya hanya terhubung dengan ibu yang melahirkan. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tanzila. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Selain itu, firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Next. Secara hukum, pelaksanaan program bayi tabung ini diperbolehkan apabila sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami istri yang sah dan ditanam dalam rahim istri tersebut. Menjadi haram apabila sperma yang diambil berasal dari pria lain, begitu pula dari rahim wanita lain. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Insan ayat 2, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahum sami'an basira. Yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Next. Kemudian ada pandangan bayi tabung dalam Islam menurut fatwa MUI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah atau boleh, sebab ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. Namun, para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dan suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram. Para ulama MUI juga memutuskan proses bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami istri yang sah, secara tegas dinyatakan hal tersebut hukumnya haram. Statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah alias zina. Bisa tolong next? Selanjutnya, transplantasi organ berdasarkan pasal 1 huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi dan atau jaringan tubuh manusia menyatakan bahwa transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang tidak berfungsi dengan baik.
Transplantasi organ dalam Islam menurut hadis. Telah menceritakan Hafs bin An-Namariyu, telah menceritakan Syu'bah dari Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Sarik. Dia berkata, aku menghadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Aku melihat seolah-olah ada burung-burung yang berterbangan di atas kepala mereka karena pusing atau kurang sehat. Aku pun mengucapkan salam kepada mereka dan segera duduk. Lalu datang beberapa orang Badui dari arah sana dan sini. Mereka bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah kami harus berobat? Beliau menjawab, berobatlah kalian, karena Allah tidak memberikan penyakit kecuali Dia menyertakan obatnya atau penyembuhnya. Kecuali satu penyakit, yaitu penyakit uzur atau tua. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis tersebut, umat Islam dapat disimpulkan bahwa untuk mencari pengobatan atas penyakit yang dialaminya dapat menggunakan transplantasi. Kemudian dalam melakukan transplantasi sebagaimana pengobatan harus diserahkan kepada orang yang memiliki ilmu mengenai tindakan tersebut seperti dalam hadis berikut. Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu, maka dia yang bertanggung jawab. Hadis riwayat dari Bukhari. Kemudian pandangan transplantasi organ dalam Islam menurut Al-Quran. Mukhlis Hanafi pada tahun 2012 menyebutkan bahwa ulama yang memperbolehkan transplantasi mendasarkan pendapat mereka pada argumentasi berikut. Yang pertama, transplantasi tersebut bertujuan perbaikan. Dalam hal ini, dasar yang digunakan ulama tersebut adalah Quran Surat An-Nisa ayat 29, ya, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah penyayang kepadamu. Pada ayat ini, manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak atas tubuhnya, meskipun bukan pemilik hakiki dari organ tersebut. Allah memberi manusia hak untuk menggunakan dan memanfaatkan selama tidak mengakibatkan kebinasaan, kerusakan, dan kematian. Hal ini dapat dimaknai jika ada seseorang yang mendonorkan organ atau jaringan tubuhnya yang tidak vital dan tidak menyebabkan dirinya celaka, maka ia telah melakukan tindakan terpuji dengan donor yang dapat memperbaiki tubuh resipien. Kemudian yang kedua adalah transplantasi berdasarkan pada kedaruratan. Dalam surat Al-An'am ayat 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu makannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas." Dari hal tersebut, jika transplantasi dilakukan akibat kedaruratan, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mubah atau diperbolehkan. Argumen yang ketiga adalah transplantasi yang berdasarkan pada kebutuhan. Dalam Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dari ayat tersebut, seseorang yang mendonorkan organ tubuhnya untuk menyelamatkan kehidupan orang lain, maka dapat dilihat sebagai perbuatan tolong-menolong dalam kebaikan. Adapun ulama yang tidak memperbolehkan dilakukan transplantasi dengan argumen bahwa manusia tidak boleh mencelakakan dirinya, meskipun untuk tujuan luhur, menggunakan dalil dari Al-Quran, dari surat Al-Baqarah ayat 195, di mana Allah berfirman, yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjauhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Menurut Abu Hasan As-Sazili, ayat tersebut melarang manusia untuk berbuat sesuatu yang dapat mencelakakan dirinya, meskipun dengan tujuan yang luhur. Selanjutnya, pandangan transplantasi organ dalam Islam menurut fatwa MUI. Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai Komisi Fatwa di Indonesia mengeluarkan 2 fatwa mengenai transplantasi organ pada 8 Maret 2019, yaitu fatwa tentang transplantasi organ dan atau jaringan tubuh untuk diri sendiri dan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dari pendonor hidup untuk orang lain. Untuk transplantasi organ dan atau jaringan tubuh untuk diri sendiri diperbolehkan apabila memenuhi 3 ketentuan, yaitu terdapat kebutuhan yang dibenarkan syar'i, baik pada tingkatan al-hajah maupun
ad-darurah, tidak membahayakan diri sendiri, dan transplantasi dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel. Selanjutnya, transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dari pendonor hidup untuk orang lain diperbolehkan apabila memenuhi syarat berikut. Seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ dan atau jaringan tubuhnya kepada orang lain karena organ tubuh tersebut bukan hak milik atau hakul milki. Untuk itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram. Kemudian secara singkat, ketentuan yang lainnya adalah terdapat darurah syariah. Tidak ada darah bagi pendonor dan resipien. Organ yang ditransplantasikan bukan merupakan organ vital. Tidak ada upaya medis lain yang dapat menyembuhkan resipien tersebut selain dengan transplantasi organ. Adanya persetujuan dari calon pendonor, adanya rekomendasi dari tenaga kesehatan atau pihak yang memiliki keahlian untuk menjamin keamanan dan kesehatan dalam proses transplantasi. Adanya pendapat dari ahli tentang dugaan kuat atau ghalabatil dzan akan keberhasilan transplantasi organ tersebut kepada orang lain. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel. Proses transplantasi diselenggarakan oleh negara serta organ yang boleh ditransplantasikan tidak termasuk organ reproduksi, organ genital, dan otak. Oke, yang selanjutnya aborsi. Aborsi sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti abortion, yang berarti keguguran, dan bahasa Arab dikenal dengan isha al-hamli. Dan menurut istilah, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim hasil sebelum konsepsi dapat lahir secara alami dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi tersebut. Dalam Islam, aborsi itu haram, tetapi jika dalam keadaan darurat yang dapat membahayakan ibu dan juga janin itu diperbolehkan. Dalam dunia medis dikenal dengan dua macam aborsi, yaitu aborsi spontan dan juga aborsi ilegal. Menjadi dua golongan, yaitu aborsi buatan legal dan aborsi buatan ilegal. Yang pertama, aborsi buatan legal, di mana kandungan dapat digugurkan menurut syarat dan cara yang ditetapkan oleh undang-undang yang telah diatur dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 mengenai kesehatan, yakni tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan yang A, berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut, B, oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli. C, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. D, pada sarana kesehatan tertentu. Yang kedua, yakni aborsi buatan ilegal. Pengukuran kandungan bukan bertujuan untuk menyelamatkan ibu. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh bukan tenaga ahli yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, dan aborsi ilegal ini dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan di luar pernikahan. Next. Selanjutnya yaitu pandangan aborsi dalam Islam. Yang pertama, menurut Al-Quran, dalam Islam aborsi itu tidak dijelaskan secara rinci mulai dari awal hingga akhir, tetapi dikemukakan secara umum dan global. Nah, surat dan ayat yang membahas aborsi ini antara lain ada Quran Surat Al-Isra ayat 31 dan 33, yang artinya, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Kemudian ada Quran Surat Al-An'am ayat 151, yang artinya, katakanlah, marilah kubacakan apa yang
diharamkan Allah atas kamu. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengannya, dan kepada kedua ibu bapak melakukan kebaktian. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan, karena akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antara maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali berdasar sesuatu yang benar. Demikian itu yang diwasiatkan kepada kamu supaya kamu memahami. Kemudian ada menurut hadis. Nah, hadis ini kan merupakan sumber hukum Islam yang kedua dan dijadikan sebagai rujukan untuk mengaplikasikan segala persoalan yang dapat dijadikan hujah dalam kehidupan. Nah, ini ada dua hadis yang membahas mengenai aborsi secara tidak langsung. Yang pertama dari hadis Sahih Bukhari dalam kitab Bad al-Khalaq, yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud, proses kejadian manusia pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi alaqah yang memakan waktu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah yang memakan 40 hari pula. Setelah itu Allah mengutus malaikat yang diperintahkan menuliskan 4 hal, yaitu tentang amal, rezeki, ajal, dan nasibnya, celaka atau bahaya yang kemudian kepadanya ditiupkan roh. Kemudian ini yang kedua ada hadis Sahih Muslim dalam kitab Al-Hudud yang artinya dari Ubadah bin Samit berkata, kami bersama dengan Rasulullah SAW di sebuah majelis, lalu ia bersabda, aku dibaiat untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, janganlah engkau berzina, mencuri, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Next. Nah, selanjutnya ini ada pandangan aborsi dalam Islam menurut para ulama. Nah, para ulama itu memiliki beberapa pendapat mengenai pembahasan aborsi. Di antaranya yang pertama ada aborsi sebelum ditiupkan roh. Beberapa ulama mengemukakan pendapat dalam menetapkan hukum aborsi. Pertama, aborsi itu diperbolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Kedua, diperbolehkan apabila terdapat uzur. Nah, uzur yang dimaksud yaitu mengeringnya air susu ibu ketika pada masa kehamilan sudah dimulai kelihatan dan sang ayah tidak mampu untuk membiayai anaknya untuk menyusu kepada wanita lain apabila sang anak lahir nanti. Nah, mereka berpendapat bahwa janin yang belum ditiupkan roh itu tidak termasuk manusia hidup. Dalam hadis yang disebutkan oleh Hasyiah Ibnu Abidin menjelaskan bahwa seorang perempuan yang hamil diperbolehkan untuk menggugurkan kehamilan pada saat masih berupa mudghah atau alaqah dan anggota tubuhnya belum terbentuk. Next. Nah, ini ada aborsi setelah ditiupkan roh. Para ulama telah sepakat bahwa menggugurkan kehamilan ketika roh ditiupkan hukumnya adalah haram. Mereka sepakat atas dasar Quran Surat Al-Isra ayat 31 dan 33, serta Quran Surat Al-An'am ayat 151. Ulama juga memberikan sanksi kepada perempuan yang melakukan aborsi ini, yaitu dengan membayar hurrah atau budak laki-laki atau perempuan. Sebagian ulama juga memberikan sanksi berupa kafarat, yaitu memerdekakan budak, dan apabila tidak mampu, maka akan diganti dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, dan apabila masih tidak mampu, maka wajib memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Next. Baik, selanjutnya adalah keluarga berencana atau KB. KB dalam istilah bahasa Inggris disebut sebagai family planning atau birth control atau planning parenthood. Sedangkan istilah KB dalam bahasa Arab disebut tandimun nasli, artinya mengatur keturunan, atau tadidun nasli, artinya membatasi keturunan. KB didefinisikan sebagai pengaturan rencana kelahiran anak atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama-lamanya karena adanya situasi atau kondisi tertentu dengan menggunakan suatu cara atau alat kontrasepsi. KB memiliki beberapa tujuan, antara lain menunda kehamilan untuk mengatur jarak kelahiran atau to stage, dan mencegah kehamilan karena tidak menginginkan anak lagi atau to limit atau to stop. Kemudian dan yang keempat menentukan jumlah anak. KB memiliki beberapa metode, misalnya KB pada laki-laki seperti penggunaan kondom dan vasektomi atau MOP, metode operasi pria. Kemudian KB pada wanita bisa menggunakan pil KB, suntik KB, susu KB atau implant, intrauterine device atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, serta tubektomi atau MOW, metode operasi wanita. Bisa tolong next.
Nah, selanjutnya pandangan KB dalam Islam menurut hadis. Jadi secara fikih pada dasarnya KB itu dikiaskan dengan apa yang dinamakan azal. Jadi azal itu adalah mengeluarkan air mani di luar vagina. Jadi keduanya antara azal sama KB itu sama-sama mencegah kehamilan tanpa memutus kehamilan. Bedanya kalau azal tanpa menggunakan alat, kalau KB itu menggunakan alat. Nah, yang pertama ada hadis yang memperbolehkan tentang azal, yaitu dari Jabir, dia berkata, kami melakukan azal di masa Rasulullah SAW, kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, namun beliau tidak melarang kami, hadis riwayat Muslim. Ada juga hadis yang tidak memperbolehkan azal, dari Judamah bin Wahab, saudara perempuan Ukasyah, ia berkata, saya hadir pada saat Rasulullah SAW bersama orang-orang, beliau berkata, sungguh aku ingin melarang gilah atau menggauli istri pada masa menyusui. Kemudian aku memperhatikan orang-orang Romawi dan Parsi, ternyata mereka melakukan gilah tetapi sama sekali tidak membahayakan anak-anak mereka. Kemudian mereka bertanya tentang azal, lantas Rasulullah SAW berkata, itu adalah pembunuhan yang terselubung, hadis riwayat Muslim. So next. Nah, kalau tadi tentang azal, ini ada hadis lain. Said Abi Bakar dalam kitab I'anah at-Thalibin memberikan patokan secara umum tentang penggunaan berbagai alat atau cara kontrasepsi, yaitu diharamkan menggunakan suatu alat yang dapat memutuskan kehamilan dari sumbernya. Hal ini telah disari oleh kebanyakan ulama. Lalu Imam Ramli mengemukakan pendapatnya sebagai komentar atas pendapat Ibnu Hajar sebagai berikut. Adapun suatu alat yang dapat menahan kehamilan untuk suatu masa tertentu tanpa memutus kehamilan dari sumbernya, hal itu tidaklah dilarang. Nah, dari dua pandangan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan alat kontrasepsi apapun, asal tidak menyebabkan terhentinya kehamilan secara permanen, hal tersebut tidak dilarang. Maka usaha pencegah kehamilan yang tidak dibenarkan dalam Islam adalah melakukan kebiri. Dalam medis, cara ini disebut vasektomi pada pria atau tubektomi pada wanita. Bisa next? Selanjutnya adalah pandangan KB dalam Islam menurut Al-Quran. Sebenarnya dalam Al-Quran tidak ditemukan dalil-dalil yang sharih mengenai KB, kecuali hanya terdapat dalam beberapa ayat yang bisa diambil pengertian secara umum saja. Terdapat dua pandangan mengenai penggunaan KB dalam istilah menurut Al-Quran. Ada yang menerima dan ada pula yang menolak. Pendapat mengenai diperbolehkannya KB misalnya karena terdapat resiko dan kesusahan bagi seorang ibu akibat mengandung dan melahirkan anak. Hal ini didasarkan pada surat Al-Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayhi ilayyal masir. Yang memiliki arti dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Bisa tolong next. Di samping pendapat sebelumnya yang menerima KB, terdapat pula para ulama yang menggunakan dalil-dalil yang pada prinsipnya menolak KB. Di antaranya pada surat Al-Isra ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kadiro. Artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu, membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Nah, maksud dari dua ayat tersebut adalah tidak memberi kesempatan untuk hidup. Dalam hal ini penggunaan KB untuk menunda ataupun mencegah kehamilan sama halnya dengan membunuh walaupun tidak secara langsung. Alasannya karena takut melarat atau miskin, padahal Allah telah menjamin rezeki hamba-hambanya. Bisa tolong next. Nah, selanjutnya pandangan KB menurut fatwa MUI. MUI dalam munasnya pada tahun 1983 memutuskan bahwa ber-KB tidaklah dilarang. Nah, tapi sebelumnya MUI juga mengeluarkan fatwa pada tahun 1979 yang dikukuhkan kembali pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia keempat pada tahun 2012 yang menyatakan apabila KB yang digunakan tidak menyebabkan kemandulan secara permanen, maka hukumnya diperbolehkan atau mubah. Lalu apabila KB yang digunakan dapat memutuskan keturunan, maka hukumnya tidak diperbolehkan atau haram. Beberapa jenis KB yang tergolong haram menurut MUI yaitu vasektomi dan tubektomi. Nah, tapi seiring berjalannya canggihnya teknologi, ditemukan teknologi yang memungkinkan tersambungnya kembali saluran yang dipotong atau rekanalisasi.
Nah, dengan itu disepakati bahwa vasektomi dan tubektomi itu diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu yang kondisinya darurat dan terpaksa, seperti digunakan untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat Islam, tidak menimbulkan kemandulan yang permanen, adanya jaminan berfungsinya kembali organ dengan proses rekanalisasi, dan tidak berbahaya bagi yang melakukannya. Bisa next. Ya, berikut merupakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Bioetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai moral dan etika untuk digunakan dalam konteks ilmu biologi. Bioetika digunakan untuk menilai apakah keputusan yang akan diambil dalam konteks biologi dapat dipertanggungjawabkan nilai moral kehidupannya, dan juga mencegah terjadinya dampak negatif yang menyebabkan konflik moral. Bioetika juga berkaitan erat dengan agama Islam, di mana diajarkan untuk meninjau manfaat dan kerugian dalam pengambilan keputusan. Sehingga beberapa bioteknologi dilarang dan hukumnya haram untuk dilakukan, karena bersinggungan dengan nilai moral kehidupan dan aturan agama Islam. Next. Ya. Berikut merupakan saran dari kelompok kami. Perkembangan penelitian biologi modern memerlukan kebijaksanaan sosial dan sikap individu, sehingga bioetik perlu dipelajari dan dikembangkan lagi agar dapat menghindari dampak negatif dari kemajuan bioteknologi. Selanjutnya, kita sebagai calon ahli kesehatan masyarakat, hendaknya dapat menerapkan bioetik dengan benar dalam setiap tindakan dan pekerjaan yang kita lakukan, agar tidak menentang nilai moral, etika, dan agama. Ya, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.